Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andi Grayson Channel, dan ini adalah segmen analisa kripto ya. Segmen dimana kita akan mengulas untuk koin-koin yang udah teman-teman request di kolom komentar channel YouTube ini. Jadi kita akan bahas hari ini requestan dari collection hobi, minta dibahas untuk Gala ya. Katanya Gala Music baru aja rilis. Kita nggak bahas Gala musiknya, kita akan bahas token Galanya aja, karena ya at the end of the day setiap sebuah pergerakan koin itu pasti akan ya ada sesuatu di belakangnya kenapa sebuah koin itu bergerak. Dan satu lagi kita akan bahas untuk Matic ya, karena juga lumayan banyak yang request Matic di atas. Thank you banget teman-teman yang udah request. Kita akan mulai pembahasannya dulu dari Polygon mungkin ya, Polygon Matic. Teman-teman, hari ini Polygon diperdagangkan hampir $1 teman-teman. Harganya ada di kisaran Rp14.700. Market naik 15% dalam 24 jam terakhir. By the way, Polygon Matic ini sekarang listing di banyak exchange dengan nama Matic ya teman-teman. Tapi mereka itu akan migrasi token. Dan migrasi tokennya namanya POL. POL ini harganya sudah di $0,9, jadi kurang lebih mirip lah seperti Matic teman-teman. Dan POL ini dia baru listing di beberapa exchange saja. Kalau kita lihat dari marketnya, dia sudah ada di Bybit, Bitget, Maxi, KuCoin, xt.com, kemudian Get.io, Crypto.com, dan lain-lain. Jadi udah listing di beberapa exchange. Cuman untuk beberapa exchange itu kemungkinan masih menggunakan nama Matic, dan kedepannya pelan-pelan akan berganti. Teman-teman akan migrasi token menjadi POL. Ada beberapa perbedaan yang kita bisa temukan. Yang pertama, Polygon Matic di posisi sekarang itu maksimum supply-nya kan ada di 10 miliar Matic, dengan jumlah yang beredar itu sekitar 9,5 miliar ya teman-teman. Dan kalau kita perhatikan dari POL-nya sendiri atau token POL-nya itu maksimum supply-nya di sini sih belum diketahui. Sementara untuk supply yang beredar sekarang itu di 78 juta ya teman-teman. Artinya ya ada perbedaan karena memang mereka lagi dalam tahap migrasi. Nanti pelan-pelan mungkin juga akan listing untuk token barunya yang namanya POL di Binance, kemudian di exchange-exchange besar lainnya. Jadi itu ya dari Polygon Matic. Kemudian dari narasi yang lain, yaitu dari ekosistem utamanya, yaitu Ethereum. Ethereum bakalan melakukan upgrade. Ya, teman-teman mungkin udah tahu ada upgrade yang akan dilakukan. Namanya adalah Dencon Ethereum ya, yang sebelumnya harus diawali sama testnet. Testnet Goerli, kemudian Sepolia, dan juga Holeski yang sebagai final testnetnya. Jadi testnet ini dilakukan guna untuk meningkatkan atau melakukan testing terhadap upgrade yang kedepannya bakalan mereka lakukan. Dan kalau kita perhatikan tanggal 17 Januari itu bakalan ada upgrade. Per video ini dibuat tanggal 11, jadi 6 hari lagi itu akan ada mulai testnet untuk Ethereum. So ini mungkin bisa menjadi salah satu narasi, karena di perdagangan hari ini aku perhatikan koin-koin dengan ekosistem Ethereum itu rata-rata pada naik. Ada Matic, Arbitrum, kemudian GRT, ya koin-koin pokoknya yang berada dalam ekosistemnya Ethereum itu lagi naik daun sekarang. Mungkin narasi tersebut juga memberikan impact terhadap Polygon teman-teman. Selain itu, Polygon juga sekarang lagi ada project, teman-teman. Insinyur membangun Polygon Midden, menyelesaikan versi pengujian node untuk mengelola status rollup. Jadi ini ada peningkatan dari rollup ya yang mereka bangun. Midden node ini disusun secara modular, yaitu sebagai komponen-komponen independen yang dijalankan secara terpisah atau bersamaan dengan mesin yang berbeda. Kayaknya ini tanda-tanda kalau token yang baru ini bakalan mirip seperti Celestia. Polygon Matic ya mengusung modular blockchain teman-teman, yang mana setiap bloknya itu punya tugas yang spesifik yang tidak diseragamkan seperti yang terjadi pada blockchain pada umumnya. Jadi memang blockchain modular ini sesuatu yang unik. Itu teman-teman. Selain itu ada berita juga Polygon set to power the first TradFi focus Ethereum layer kedua.
Jadi ini berita yang juga bakalan bagus ya, Polygon introducing untuk Libre. Jadi Polygon Lab meluncurkan Libre Chain, sebuah protokol yang didukung oleh Polygon CDK yang didukung dengan nama-nama terbesar dalam adopsi blockchain institusional. Jadi memang tujuannya dari proyek ini adalah untuk memperbesar lagi kemungkinan Polygon ini mendapatkan adopsi dari banyak perusahaan. Ya, Libre membanggakan beberapa nama untuk adopsi blockchain institusional. Ini termasuk anak perusahaan bank investasi seperti Nemura Group, kemudian juga yang disebut sebagai Laser Digital, WebN, terus juga ada raksasa investasi alternatif Braven Howard, pendiri Braven Howard, terus juga didukung sama Hamilton Lane dan masih banyak lagi perusahaan-perusahaan. Jadi intinya adalah Polygon itu sekarang mencoba untuk memperdayakan institusi yang diatur untuk melakukan tokenisasi, mengeluarkan investasi alternatif. Jadi mereka pengen mendapatkan lebih banyak adopsi daripada institusi. Jadi ada banyak kegiatan atau event-event yang sedang digarap oleh Polygon. That's why kalau kita perhatikan memang Polygon masih cenderung menarik untuk saat ini. Hari ini kalau secara teknikal pergerakan dari Polygon ini bisa dibilang lagi berusaha untuk growth teman-teman, untuk menguat ya teman-teman. Apalagi ada narasi-narasi sentimen. Oh iya, hari ini juga ada approval terkait dengan Bitcoin ETF yang sudah mendapatkan approval dari SEC. Jadi kebetulan market crypto timingnya lagi bagus-bagusnya. Teman-teman, Bitcoin menguat, kemudian BTC dominance turun, sehingga altcoin dapat momentum dalam kenaikan yang sangat-sangat baik. Matic saat ini lagi mencoba untuk menguji resistance di kisaran 0,94 ya, dengan target tentunya masih cukup tinggi teman-teman, ada di kisaran 1,29 dolar untuk level resistance yang cukup kuat untuk Matic. All time high-nya Matic itu cuma di 2,9 dolar. Saya rasa nggak akan ada kesulitan berarti di next bull run ini untuk dicapai oleh Matic. Ya semoga aja Matic bisa growth lagi. Secara money, smart money teman-teman, posisi dari Matic menurut saya kurang begitu ideal. Kenapa demikian? Volume perdagangannya cenderung bagus, tapi smart money-nya makin lama justru makin turun. Ini berarti menunjukkan bahwa memang beberapa fase terakhir itu terjadi fokus yang berbeda dari market crypto. Ya, mungkin disebabkan karena ya BTC dominance belakangan sempat naik sehingga ya aliran dana itu banyak lari ke Bitcoin. Sehingga Matic cenderung ya kurang teman-teman. Tapi secara sentimen, secara upgrade, Matic masih akan punya potensi untuk kedepannya. Jadi kalau teman-teman melihat, wah kok Matic agak lesu ya? Ya memang karena smart money-nya cenderung kecil teman-teman. Tapi ini bukan berarti bakalan terus berlanjut ya. Kita akan lihat gimana adopsi daripada para institusi yang mereka harapkan dari produk Libre yang mereka bangun ini. Kalau berhasil, maka itu bisa menjadi sentimen yang positif untuk Matic kedepannya. Jadi itu sih buat Matic. Next kita akan bahas untuk Gala ya. Gala hari ini diperdagangkan di kisaran level Rp448, marketnya naik 16%. Gala ya lagi bagus-bagusnya untuk sekarang. Gala baru aja meluncurkan beberapa produk, salah satunya selain mereka berfokus di gaming ya, mereka juga fokus sekarang lagi meluncurkan Gala Music. Mungkin yang seperti teman-teman tahu. Tujuannya buat apa ya? Tujuannya untuk menarik perhatian bagi pencinta musik teman-teman itu. Tapi tetap sih Gala ini lebih identik sama games. Berita terbarunya mereka baru aja meluncurkan sebuah game, mana ya, nah ini dia teman-teman, Gala Games launching Eternal Paradox. Ini adalah game free to play untuk mobile ya, untuk handphone teman-teman, yang mana orang-orang bisa memainkan dan juga bisa mendapatkan rewardnya. Jadi ini sebuah berita yang bagus untuk produk yang ditawarkan atau produk yang dikeluarkan oleh Gala. Semoga ekosistemnya makin baik ya. Kemudian dari Gala Music sendiri, mereka ada kerjasama sama Probit Global untuk meluncurkan Web3. Ya, Web3 Entertainment. Jadi hiburan yang menggunakan blockchain yang sifatnya decentralized. Jadi biasanya kalau teman-teman dengerin video atau dengerin lagu mungkin di YouTube,
YouTube Music atau platform-platform seperti Spotify, Joox, dan lain sebagainya. Nah, itu kan sifatnya centralized. Ya, itu masih Web2. Kalau yang Web3 itu sifatnya decentralized, di mana mungkin penyumbang lagunya atau mungkin operatornya itu sifatnya decentralized, menggunakan teknologi blockchain atau internet. Khususnya teman-teman yang tentunya ini bisa menjadi sebuah, ya bisa mungkin dibilang sentimen yang positif untuk Matic ya teman-teman, untuk sorry bukan Matic tapi Gala Music. Mereka juga meluncurkan token namanya Music teman-teman. Ini token baru yang diluncurkan terkait dengan perilisan dari Gala Music. Mungkin menarik apa enggak, saya sendiri kurang tahu, tapi kita akan coba untuk ulas deh setelah kita bahas si Gala ya. Oke, Gala secara fundamental menurut saya masih oke, proyeknya masih jalan meskipun belakangan di tahun 2022 kemarin, 2023 kemarin ya, itu Gala kan sempat kena masalah tuh teman-teman, ada skandal ya di dalam internal mereka dan kita juga udah pernah bahas. Jadi kita nggak akan bahas lagi. Sekarang pelan-pelan Gala udah mulai memulihkan nama baiknya, teman-teman. Semoga sih dengan situasi yang sekarang, Gala ini bisa tetap survive, bisa tetap sustain melihat daripada performa yang semakin lama semakin baik menurut saya. Dari Twitter mereka juga sangat-sangat aktif, teman-teman. Tahun baru mereka meluncurkan banyak sekali game baru dengan adopsi yang tentunya lebih baik dan juga lebih besar untuk kedepannya. Kalau secara token, mereka punya maksimum supply sebanyak 50 miliar Gala dengan yang beredar sekitar 27,4 miliar. Lumayan banyak juga ya, teman-teman. Mari kita lihat sekilas gimana pergerakan chart dari Gala. Gala overall dia berusaha untuk bangkit. Kalau sementara sih saya melihat pergerakan Gala ini agak lesu. Kenapa? Karena smart money-nya cenderung kecil, volume perdagangan Gala masih cenderung kecil. Mungkin momentum untuk game apa namanya, game-game kripto berbasiskan gaming masih belum dapat ya momentumnya. Tapi ini mungkin hanya perkara waktu saja. Saya rasa kalau teman-teman memang melihat bahwa kondisi sekarang 2024 adalah fase bull market, bisa aja teman-teman bisa memperoleh cuan teman-teman. Entah apapun sektor koin yang kalian punya. Salah satunya gaming. Ya, meskipun kalau kita perhatikan dari momentum saat ini Gala mungkin belum terlalu kelihatan menonjol, teman-teman, cuman ya oke lah untuk posisi sekarang saya rasa masih membutuhkan kesabaran dari teman-teman sendiri kalau memang masih percaya terhadap project dari Gala. Gala kemarin sempat menyentuh level support kisaran 0,023 ya, dengan saat ini target terdekat untuk Gala yaitu di kisaran level 0,29 atau 0,3 dolar. Itu level resistance terdekat, teman-teman. Sementara pergerakan Gala masih cenderung berusaha buat recover ya. Untuk resistance kuat, saya rasa masih cukup jauh. Itu ada di kisaran 0,07. Kalau dia mau naik ke level itu, berarti potensial profitnya dia harus naik sekitar 155%. Cukup tinggi, teman-teman. Dan mungkin nggak dicapai dalam jangka waktu pendek, karena kita masih melihat saat ini indikasi-indikasinya belum mengarah ke koin-koin dengan middle cap, teman-teman. Sementara yang masih mendominasi adalah koin-koin dengan market cap besar, ya kayak Ethereum, kemudian Polkadot, ya yang koin-koin yang besar-besar lah, teman-teman. Itu yang lebih mendominasi sekarang. Tapi saya rasa buat Gala momentumnya masih ada selama fundamentalnya masih bagus. Sekarang coba kita cek dia si Music ya. Mungkin ada teman-teman yang pengen dibahas. Oh, Gala Music menarik nggak sih? Nah, sementara sih Gala Music sudah listing di exchange Get.io, teman-teman. Ketika dia awal listing, itu di tanggal 10 Desember ya, kurang lebih. Pergerakannya sempat melesat naik ya, tapi sekarang pelan-pelan udah mulai turun lagi, teman-teman. Aku sendiri sih belum mempelajari secara rinci ya untuk fundamental daripada Gala Music ini apakah menarik apa enggak. Cuma kalau kita mau melihat dari segi pergerakan harganya itu cenderung volatile di awal-awal listing, teman-teman. Mungkin dia membutuhkan something yang bisa mendongkrak pergerakan dari harganya. Apalagi kalau kita perhatikan dari data yang ditampilkan di CMC, ini masih sangat-sangat terbatas menurut saya ya. Dari Gala Music dia udah listing di Indodax. Wow, udah keren ya di Indodax, xt.com, kemudian Get.io sama HTX. Untuk maksimum supply-nya dia ada di 1 miliar dengan koin yang beredar sekarang baru 750
eh, 75 juta token saja, teman-teman. Peringkatnya masih jauh ya. Harganya cuma 1.600 something. 1.600 rupiahan something. Jadi nggak terlalu gede. Dan kalau kita lihat memang fokusnya mereka adalah di music terkait dengan Web3, teman-teman. Jadi secara fundamental mungkin dia masih ngikut aja ke Gala ya. Gitu sih, kalau saya rasa untuk Gala musiknya belum terlalu menarik. Saya lebih tertarik dengan Gala yang token asli sih sebenarnya. Jadi untuk posisi sekarang, Gala Music masih dalam tahap koreksi, teman-teman. Mungkin karena volume perdagangannya kecil dan juga minat dari market juga belum terlalu melirik ke sana, ya sehingga pergerakan dari Gala Music ini cenderung turun meskipun dia awal listing, teman-teman. Dan untuk posisi sekarang masih dalam tekanan jual, volume perdagangannya kecil juga. Jadi ya itu sangat sedikit yang bisa dianalisa sebenarnya dari pergerakan harga ini ya. Cuma kalau kita perhatikan smart money-nya kosong, teman-teman. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik atau enggak, mending lakukan riset lagi. Kalau menurut saya pribadi sih, tetap gaming dari Gala itu jauh lebih interest. Ya, lebih menarik. Paling gitu aja deh buat Matic sama Gala ya. Semoga video kali ini bisa bermanfaat. Overall kedua project ini masih akan tetap survive untuk next bull run. Saya rasa buat teman-teman yang punya tokennya ya sabar-sabar aja. Kita tunggu momentum kapan koin-koin ini bisa mengalami recover dengan kenaikan yang cukup bagus. Jadi gitu aja. Semoga videonya bisa bermanfaat. Dan akhir kata saya Andre. Makasih.